Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lukpitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Ada kabar dari Ustadz Wafi yang saat ini sudah berada di Banten, memberikan statement komentar yang komentarnya ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahasanya begitu kalem, sederhana, tapi maknanya dalam, karena dia mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk hadir. Jangan tidak hadir, karena Ustadz Wafi mendapat kabar kalau Kiai Imaduddin tidak hadir. Karena sudah jauh-jauh Ustadz Wafi hadir hanya untuk menantang dialog, debat mengenai tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin. Ada jaminan dari Ustadz Wafi bahwa Kiai Imaduddin akan kalah dan merasa malu. Tantangan ini sedikit ada nuansa kesombongan, karena sudah memastikan bahwa Kiai Imaduddin pasti akan kalah, karena pasti akan menanggung malu, pasti akan bahasanya itu tidak mengenakkan hati menurut saya. Dia mengakui sebagai santri dan Kiai Imaduddin sebagai kiai. Cuma bahasanya ini bahasa sebuah isyarah atau isyarah, bahasa yang sedikit mengejek, karena di akhir-akhir menjelang dia ngomong itu mengatakan bahwa memastikan dengan sangat jelas Kiai Imaduddin itu pasti akan kalah. Nah, itu kan luar biasa menurut saya, karena dia tahu sebelum kejadian, dia merasa lebih baik daripada Kiai Imaduddin. Anna khairu minhu. Jadi dia lebih baik, lebih pantas menang dalam diskusi itu daripada Kiai Imaduddin. Otomatis dia menganggap lebih ngalim daripada Kiai Imaduddin. Itu garis besarnya seperti itu. Kan luar biasa sekali. Manakala santri sudah melewati makomnya kiai itu, mbok situ mau ngalim kayak apa? Kalau adabmu tidak ada, tidak barokah ilmumu. Betul. Saran saya kepada Ustadz Wafi, tidak boleh kalau kamu mau ngalim atau apa, jangan sampai ada statement seperti itu. Ya tinggal diundang aja Kiai Imaduddin untuk hadir, debat, diskusi. Kalah dan menang itu kan urusan nanti, belum referensinya kan belum dikeluarkan semua. Kok sudah menganggap kecil Kiai Imaduddin, dan Kiai Imaduddin pasti akan kalah. Itu kesombongan. Doktrin. Ini bukan pertandingan sepak bola. Jadi statement-statement yang istilah membuat down lawan itu, kalau di sepak bola kan ada itu jurus-jurus seperti itu. Tapi ini tulisan nyata ada. Tidak boleh ada statement-statement pasti, saya pastikan Kiai Imaduddin kalah. Kalau tidak datang, wah, ibaratnya sebagai pecundang, jago kandang. Kan bahasanya bahasa mengarah ke situ. Bahasa-bahasa provokatif inilah yang justru akan menimbulkan polemik gitu. Nah, santri kok seperti itu kan nggak boleh. Santri sama kiai itu harus takdim, walaupun secara keilmuan mungkin, karena tidak tahu sih, mungkin keilmuannya lebih baik atau dalam, tapi kan tidak boleh disiki kerso. Semua kan Allah. Ya takdirnya, kalau takdirnya Wafi kalah kan malah malu sendiri kalau seperti itu. Semua kan Allah yang menunjukkan nantinya.
Jadi kita simak pernyataan dari Ustadz Wafi ya, biar jelas dan masyarakat bila bisa menulis menilai. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menanggapi ajakan diskusi saya karena saya ini hanya santri kemarin sore, kata beliau. Nah, oke, nggak apa-apa, memang seperti itu adanya. Tetapi nanti pada tanggal 27 monggo dibuktikan bahwa jenengan adalah seorang kiai dan saya adalah seorang santri yang kemarin sore. Kita buktikan nanti di tanggal 27. Saya dari Probolinggo datang jauh-jauh ke Provinsi Banten untuk menunggu dalil-dalil panjenengan wahai kiai. Semoga Anda dirahmati oleh Allah, selalu diberi kesehatan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya perdiskusian itu akan menyebabkan ukhuwah Islamiyah. Para kiai dan para habaib akan saling berangkulan, tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Dan ini adalah diskusi ilmiah. Ingat ya, ini diskusi ilmiah. Yang kita bicarakan adalah ilmu ma yata'allaqu bil ansab, ilmu yang berkaitan dengan nasab. Jadi jangan sampai ya ada narasi-narasi kemudian ketika Kesultanan Banten sudah bersusah payah mengeluarkan biaya ratusan juta untuk mengadakan acara ini, lalu dengan entengnya Anda tidak datang dengan alasan para pendukung, para orang-orang yang ada di samping Anda itu tidak boleh hadir. Nah, karena memang harus seperti itu, Kiai. Kalau hadir, kemungkinan kalah itu besar. Saya pastikan itu, kemungkinan kalah itu besar, Kiai. Makanya kalau Anda memang bisa mempertahankan tesis Anda, datang, Kiai. Saya dari Probolinggo ke Banten hanya untuk berdiskusi ilmiah. Ya, samalah seperti pesantren-pesantren yang saat itu ada istilahnya bahsul masail. Nah, bahsul masail. Ketika memang tesis itu benar-benar bisa dipertahankan secara ilmiah, datang Kiai, datang. Tetapi ingat ya, ketika belum siap kalah jangan datang. Ya, kalau belum siap kalah itu ya jangan datang. Tetapi kalau sudah siap kalah, datang. Kita pastikan insya Allah pada tanggal 27 rungkat. Ini bukan rungkat versi Said Tengku Mudakori, bukan ya, dengan menggunakan kacamata, dengan gagahnya beliau pada tahun 2024 Bani Alawi rungkat, tidak. Maksudnya tesis beliau perlu direvisi lagi nantinya. Mungkin ya dirubah dalilnya atau apa nanti. Karena yang namanya sebuah tulisan pasti harus ada yang mengkritik, dan untuk mengkritik sesama tulisan kan sudah tuh ya. Dari Habib Hanif sudah, dari Syekh Abdullah Mukhtar sudah. Sekarang waktunya untuk bertemu. Saya ingin tahu sendiri bagaimana Kiai Haji Imaduddin mempresentasikan di depan kita tentang tesis yang sudah diklaim ilmiah sampai menantang 3 hari 3 malam live seluruh dunia. Itu yang ingin kita saksikan, Kiai. Apa sebenarnya yang akan melandasi dalil yang memperkuat tesis Anda? Saya tunggu, Kiai ya. Sekarang saya sudah di Banten. Sekian, terima kasih.